kita menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Kenali latar belakang pasanganmu. Kalau engkau tahu ada hal-hal sensitif di masa lalu pasanganmu, jangan coba-coba pencet tombol itu. Mungkin istrimu pendiam, mungkin suamimu pendiam. Omongan kasarmu dia telan aja. Bentakan-bentakanmu dia telan saja. Tapi saya mau kasih tahu, itu tinggal tunggu bom waktu. Suatu hari ketika dia buat keputusan untuk tidak lagi bersamamu, atau ada pria lain yang lebih penuh kasih sayang, atau wanita lain yang lebih lembut, saudara akan menyesal nanti. Berubahlah sebelum itu terlambat. Berhenti saling menyakiti. Belajar apa yang menjadi area-area sensitif dalam hidupnya. Kalau saudara pengen punya rumah tangga yang bahagia, berhenti saling menuntut, berhenti saling menyakiti, mulailah saling melayani, mulailah saling menghargai, dan jangan lewati line itu. Dan putuskan hari ini, saya mau bahagia dan saya mau membahagiakan pasangan saya. Pernikahan yang bahagia menuntut keduanya untuk memutuskan mereka mau bahagia. Amin. Pagi ini saya mau bicara tentang make the journey happy. Ya, berapa banyak saudara yang sudah menikah boleh lambaikan tangan? Oke, rata-rata udah married semua. Yang belum bisa belajar, amin. Yang belum bisa gigit jari tapi saudara bisa belajar, oke. Make the journey happy. Dalam kehidupan ini kita melewati sebuah perjalanan hidup. Dan yang menentukan perjalanan hidup kita ini menyenangkan atau tidak, yang memberikan pengaruh terbesar adalah siapa yang menjalani kehidupan ini bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Ketika saudara traveling ke manapun, saudara mau pergi ke sebuah tempat, yang menentukan perjalanan Anda menyenangkan atau tidak, selain daripada kemana Anda pergi dan apakah saudara punya uang untuk pergi, yang menentukan, paling menentukan kebahagiaan Anda dalam perjalanan itu adalah dengan siapa Anda pergi. Pertanyaan saya gini, kita yang sudah menikah, kita tidak punya pilihan lain selain daripada memastikan perjalanan pernikahan kita itu menyenangkan. Amin. Saya mau minta setiap pasangan di tempat ini memakai kacamata ini untuk saya. Ayo semua pegang kayak pura-pura pakai kacamata. This is for me. Firman ini untuk saya. Pertanyaan saya sederhana. Are you a fun companion? Apakah Anda merupakan teman perjalanan yang menyenangkan? Apakah pasanganmu bahagia mengarungi perjalanan hidupnya bersama dengan Anda? Ini tebakan dari saya. Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa itu? Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa kira-kira? Yang betul saya kasih kaos. Istri. Dilepas gak bisa, dibawa susah. Jawaban yang lebih tepat adalah pasangan yang tidak menyenangkan. Yang bikin sakit hati melulu. Pasangan yang membuat kita terluka terus. Enggak happy. Udah nikah kan kita gak punya pilihan. Saya mau bilang perceraian tidak boleh jadi pilihan. Never cross your mind. Kita nggak bisa lepas, tapi dibawa susah banget. Mari lihat firman Tuhan sama-sama. Cinta adalah dasar pernikahan yang kuat. Tapi kebahagiaan adalah kunci keberhasilan sebuah pernikahan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin bahwa cinta harus menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu itu orang kaya. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu ganteng. Saudara nggak bisa nikah hanya karena saudara jomblo udah 40 daripada nggak laku kawin aja. Saudara nggak bisa menikah hanya karena tuntutan orang tua. Zaman sekarang bukan Siti Nurbaya. Cinta harus jadi dasar dari sebuah pernikahan. Yang setuju bilang amin. Tapi saya mau bilang begini, keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan dari kebahagiaan dalam rumah tangga.
Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di kedua ayat ini dalam 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34 dibahas bagaimana seorang suami harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan istri juga harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di dalam pernikahan, berupaya menyenangkan pasangan adalah keharusan, katakan amin.